Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulul Karim. Alhamdulillah jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat-sehat sedaya insyaallah nggih. Sehat, afiat, longgar, nikmat dan Allah ridha. Semoga majelis ilmu ini mendapatkan ridha berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan syirah tapi ingin kalau nukil sedikit. Kemarin ada yang membahas tentang toleransi besar-besaran sampai viral itu. Toleransi umat beragama. Kalau orang Islam toleransinya hanya sebatas di luar akidah dan ditambahkan syariah yang sudah sepakat. Nah itu kita tidak ada toleransi. Islam itu syariat yang diberikan kepada umatnya itu sudah dalam takaran yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dari semua ajaran Nabi dari Adam sampai Isa alaihissalam itu syariahnya ketauhidan semua. Tauhid semua. Lalu dilengkapi pada zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sudah sempurna, paripurna dan tidak perlu ada tambahan sama sekali. Ya. Baik dari yang wajib maupun yang sunnah kecuali ketika menentukan hukum atau biasa kita sebut ijtihad. Menentukan sesuatu yang belum ada di zaman Rasulullah. Dalam suatu ayat dalam surah Nuh itu diterangkan manusia bisa menyusuri bumi, bisa mengitari bumi, bisa tusiru fil ard, pokoknya bisa kemana-mana. Lalu diberi contoh oleh Allah kapal laut atau bahtera. Kalau zaman itu sudah ada pesawat, nah mungkin samawat nih ada contohnya, tapi kan tidak ada. Sehingga ada perwakilan yang diputuskan di masa di mana belum ada sesuatu yang sama di zaman Rasulullah. Nah ini biasanya nanti akan berbeda pendapat. Setiap yang berbeda pendapat harus kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Yang paling mendekati, yang paling aman. Kalau itu sudah sama berarti yang paling bermanfaat dan minim mudarat. Termasuk Bapak Ibu kalau dalam keadaan ragu terus bingung saat itu, ketemu kiai nggak bisa, ketemu ustadz nggak bisa, terpencil ya, komunikasi nggak ada, maka cara menentukannya adalah ambil yang paling baik dibandingkan dengan akal kita. Mudaratnya banyakkan mana nih? Yang ini, yang A atau yang B? Nah, setelah itu Allah akan ampuni kita walaupun keputusan itu salah. Nah, biasa kita sebut ijtihad. Orang yang memutuskan sesuatu hukum yang pada nantinya suatu saat hukum itu dianulir karena bertentangan, maka Allah katakan tidak masalah, berpahala tetap dia. Ya, begitu. Jadi kemarin ada yang membahas masalah toleransi ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
toleransi beliau itu ada dua. Toleransi dari sisi kemanusiaan beliau, human, manusia sama seperti kita, dan toleransi versi Rasulullah sebagai Nurul Muhammad, sebagai satu makhluk yang sangat dicintai Allah, Habibullah, dijaga oleh Allah dari dosa-dosa. Nah itu gak bisa kita ikuti. Contoh nih, seperti toleransi beliau kepada suku Saqif yang berada di daerah Taif. Ingat gak sirah tentang itu? Jadi ketika sahabat-sahabat Rasulullah termasuk Rasulullah di Mekah itu mulai butuh bantuan ya, atau disebut seperti tempat hijrah ya, Rasulullah mencoba berkunjung ke Taif terlebih dahulu dengan menceritakan keadaan sahabat-sahabat Nabi di Mekah. Tapi ternyata sudah di Taif, suku Saqif tidak mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam cerita yang masyhur, Rasulullah sampai diusir dan dilempari oleh batu orang-orang suku Saqif ya. Dan sampai malaikat Jibril pun menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah perlu itu dihentakkan itu Taif, luluh lantakkan itu? Maka Rasulullah menjawab dengan diplomatisnya, tidak perlu ya Jibril, siapa tahu doaku dikabulkan oleh Allah, bahwasanya besok penerus-penerus dari suku Saqif ini menjadi pembela Islam. Gitu. Itu toleransi ala Rasulullah. Masih di pelajaran itu toleransi ala Rasulullah sampai segitunya. Dilempari beliau berdarah, masih mengatakan kata siapa tahu. Siapa tahu. Terus contoh lagi ketika beliau diludahi oleh orang Yahudi yang disewa oleh siapa? Abu Jahal. Nah itu, wah itu kebablasan itu sabarnya ya. Mau ke masjid diludahi enggak masalah, pulang ke rumah diludahi enggak masalah, sampai suatu ketika kok enggak ada yang meludahi, malah dicari gitu. Bukan untuk dibalas dendam, enggak. Ketika tahu dengar yang meludahi itu sakit, Rasulullah ngapain, Bapak? Enggak, pulang dulu, cari oleh-oleh. Ya. Ada riwayat ke pasar untuk cari buah, ada riwayat pulang untuk bawa oleh-oleh roti gandum. Jadi sunnah kalau kita itu menjenguk, bawa oleh-oleh, Pak. Enggak sekedar mijitin karo doa syafaqallah Allahumma shfiun. Ternyata kita suruh bawa oleh-oleh, itu ada sunnahnya begitu. Dan oleh-olehnya disesuaikan dengan yang sakit. Kalau bisa dicari tahu, oh sakit apa, oh sakit ini, wah cocok ini kalau oleh-olehnya ini. Nah itu bagusnya ya, kita cari tahu dulu, oh ini sakitnya ini, bukannya sakit diabetes kok ke estelero 77, mau waduh mesake banget. Ya wes nek ora sing minum yang sakit ya yang jagalah. Itu karena kalau kita nggak tahu, oh, ternyata ada adabnya, tahu dulu sakitnya apa. Ada sakit yang nggak boleh dijenguk, ada sakit yang nggak boleh ketawa, malah jenguk diguyu terus ya. Jadi ada adabnya. Oh tahu sakit apa sehingga bawa oleh-oleh apa, doanya apa, siap di situ. Enggak bingung-bingung, loro apa to Le? Wong ngantek kaya ngene. Wah ternyata loro yang betul-betul harus butuh perawatan. Tapi kalau secara survei Pak, selama ini oleh-oleh paling manjur untuk orang sakit itu amplop Pak. Tapi seisinya loh ya. Semakin besar semakin cepat sembuh, itu seneng ya. Rata-rata itu ya. Oleh-oleh ya, tidak sekedar doa ternyata ya. Ketika sakit saudara kita jenguk, setelah jenguk oleh-oleh. Nah, terus ketok pintu Rasulullah, orang Yahudi, siapa? Muhammad ya. Siapa? Apakah engkau yang setiap hari aku ludahi itu? Berani-beraninya engkau ya Muhammad kesini ketika saya dalam keadaan
sakit. Prasangka buruknya dia adalah ini Muhammad mau balas dendam ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau balas dendam. Kayak pas aku ra kuat ngene iki. Beraninya. Nah, itu sudah suudzon sama Rasulullah. Dan Rasulullah menjawab tidak. Saya ingin menjenguk engkau. Kata menjenguk itu menyentuh sekali kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena selama dia sakit dia lapor ke Abu Jahal. Saya cuti Abu Jahal, sakit. Kerjaannya enggak jalan. Nah, ketika dikabarkan itu lewat pesuruh, nggak ada dari sisi Abu Jahal itu rakyat yang selamat ya hati-hati istirahat dulu, besok kalau sudah sembuh dilanjutkan kerjaan meludahnya. Nggak ada kiriman buah, nggak ada kiriman gandum, nggak ada menjenguk tetangganya pun nggak ada, sampai yang datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata menjenguk, aku akan menjenguk kamu. Dibukakan pintu. Ya, antara deg-degan dan tidak kan ya mesti ya. Buka pintu, bertemu dengan wajah Nabi Muhammad SAW, dan benar ternyata beliau mendoakan, memberi oleh-oleh. Apa yang terjadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Nah, itu versi yang dahsyat sekali toleransi beliau. Nah, yang ingin dimaksudkan dalam tema ini itu toleransi yang dimaksud itu yang kayak gitu seharusnya. Toleransi yang mengunggulkan rasa di mana membuat orang lain itu takjub kepada kita, tambah takwa dan seterusnya. Kalau dalam versi akidah enggak ada. Islam itu dari dulu sudah bertoleransi bagus ya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menang pun ya, ada perangnya itu masya Allah. Mungkin karena di sana gurun pasir, ada tumbuh-tumbuhan itu dihormati sekali ya. Enggak asal perang ya. Apalagi bentuk toleransi beliau ketika Fathul Makkah, di mana orang-orang kafir Quraisy ketakutan karena Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dari Madinah untuk kalau dalam bahasa mereka memerangi atau merebut, dalam bahasa Rasulullah Fathul Makkah ya, Makkah disterilkan dari hal-hal yang syirik, menyekutukan Allah, Ka'bah dibersihkan dan seterusnya. Orang-orang kaum kafir Quraisy takut, tetapi apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah datang dengan hikmah, aman semuanya. Di Madinah pun ketika orang-orang Yahudi dan Nasara dalam kepemimpinan Islam, aman semuanya, nggak ada masalah. Dipungut semacam pajak untuk, kalau dalam ketatanegaraan, dalam akad kamu di sini aman, maka bantulah kami dengan pajaknya itu, retribusinya. Rasulullah pun menetapkan penetapan zakat langsung dari Allah Azza wa Jalla dengan batasan yang disebut dengan nisab, yang diwajibkan dalam ketatanegaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan penetapan syariatnya bagi orang-orang yang sudah masuk batasan itu. Tidak gebiah uya semuanya kena, ndak ada nisabnya, kayanya dan seterusnya. Gitu. Keren. Bukan semuanya kena pajak, Pak. Motor peletuk walek betul-betul enggak bisa beli motor, bisanya dapat itu ya kena pajak kalau membandingkan hukum loh ya. Dengan yang motor Harley sama pajaknya, persenannya sama, nominalnya beda ya beda, wong dia lebih mahal dengan ini. Ini yang sedang viral pajak rumah ya. Bener enggak sih? Kula dereng ngecek sih, karena kula belum bayar pajak ini berapa tahun iki, wallahu alam. Jika wallahu alam, mohon maaf. Bener Pak, ada yang sudah bayar? Betul Pak? Naik betul? Punya Bapak jadi berapa? Enggak tahu, katanya naik. Ada yang bayar sudah, bayar PBB Pak? Dalam? Naik? Oh belum terima. Ya mungkin setelah itu enggak naik Pak, insya Allah. Mugi-mugi ya. Tapi kalau kemarin ada teman yang katanya bayar Sukoharjo, kita enggak termasuk deh. Sini Sukoharjo apa Solo Pak?
Oh ya sudah, berarti enggak ya. Enggak. Alhamdulillah Pak. Membantu negara loh katanya. Oh, pendapatan semakin bagus kok. Tapi ini masuk dalam kategori toleransi betulnya gitu. Toleransi antara pemimpin dan yang dipimpin, atau dalam bahasa syariahnya hablum minan nas. Dan syariah kita itu Masya Allah keren banget Pak. Kalau kamu itu pingin lebih dari itu, ada infak dan sedekahnya, monggo. Sembunyi-sembunyi boleh, pakai nama boleh ya. Di sini kalau kita mau memprovokasi orang, wah, pakai nama Bapak Umar sedekah 50 juta untuk renovasi masjid. Wah, Pak Umar 50 juta, masa aku ya ora iso. Nah, itu bisa jadi kalau niatnya begitu ya. Bukan yang pas infak 250, tolong ya Pak, tolong nama saya diganti hamba Allah ya, biar ikhlas saya itu. Bismillah, catat 200.000. Wancine 2 juta, tolong namanya ditulis ya, biar untuk motivasi. Ya, itu mungkin ada buah lain selain ridho Allah yang diharapkan. Nah, pokok itu Rasulullah sudah ngasih contoh. Nah, jadi kemarin kalau ada yang, Mas Ustadz kok kenapa antum tuh tegel banget mengucapkan doa aja no. Yang bulan Desember kemarin, sekali lagi bab toleransi itu. Cuma mengucapkan saja kok jadi masalah sih Mas. Ya, saya jawabnya tidak masalah mengucapkannya, biar lebih dalam. Kita menjawabnya setim tabligh itu menjawab kompak. Pokoknya untuk jawaban itu jawablah dengan cara ini. Dalam Islam lisan itu dipertanggungjawabkan. Bahkan pernikahan tuh ijab kabul ya. Mas kawinnya aja dalam bentuk sifat, tidak dalam bentuk harta pun, seandainya terpaksanya demikian. Tapi yang ditunggu Allah, disaksikan oleh Allah, niatan nikahnya itu dikabulkan oleh Allah itu bil lisan. Yang kedua, dalam Islam itu ada kata dua yang biasa kita sebut untuk menetapkan bahwasanya ini sudah disaksikan Allah dan saya harus berusaha untuk melaksanakannya. Itu juga bil lisan, enggak pakai perangko, materai ya, hitam di atas putih, enggak apa, insya Allah. Itu ditunggu Allah untuk melaksanakan. Sungguh-sungguh ndak engkau itu menggunakan namaku, kata Allah, hanya untuk main-main belaka atau betul-betul disaksikan olehku. Jadi bahaya kalau kata insya Allah itu sering digunakan untuk menggagalkan kencan janji. Besok pengajian ya Mas, ya insya Allah nek mboten capek, nggak boleh itu. Insya Allah itu ya berdiri sendiri dan ikhtiar untuk melaksanakan. Itu dalam Islam. Contoh lagi dalam Islam, jual beli baru tawar menawar. Rumahnya dijual berapa Pak? 300 juta. Bismillah nggih, cobi. Ditunggu sampai kapan Pak? Kalau minat ini, bismillah nggih, kalau tumbas. Belum ada DP. Kata itu sudah jadi akad dalam Islam. Penjual dan pembeli sudah terbentuk. Harus ada ridho di antara keduanya, baik jadi atau tidak gitu. Terus ada yang nawar, wah 300 juta. Ya udah saya beli Pak. Yang jual rumah tadi harus bilang ke yang pertama tadi, walaupun belum ada DP, telepon dulu ngabarkan, Mas ini sudah ada yang mau beli, itu gimana, jenengan jadi ndak? Atau kita tunggu sampai apa, sampai duhur, sampai ngasar untuk memutuskan. Harus ada ridho. Jadi cuma ngomong itu, belum ada DP, dalam Islam sudah harus digugurkan dulu akad awalnya. Lisan. Jadi hati-hati dengan lisan. Dalam Islam itu sudah menjadi bagian dari syariah. Nah, sehingga ucapan-ucapan yang kita sampaikan, mohon maaf, kalau itu kaitannya dengan akidah, maka harus kita jaga betul-betul. Nabi Muhammad muda sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, itu pada masa sudah diceritakan di sini, pada masa beliau ikut pamannya Abu Thalib pertama kali ke Syam. Ingat ketika dicegat pendeta Bakhara,
karena ada ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab Taurat. Ini nih kafilah dagang ini kok seperti yang disampaikan dalam Taurat, ciri-ciri nabi terakhir. Cerita banyak, jamuan makan kan itu kok nggak ada ciri-ciri yang di dalam gereja. Mungkin ora enek ciri-ciri nabi kabeh ini. Terus tanya sama komandan atau pemimpin Safa, apa ada yang belum masuk ke ruangan ini? Kata pendeta Bakar, ada di luar, masih anak kecil, kita suruh jaga untuk perniagaan kita. Kenapa nggak disuruh masuk? Sampai ke depan ketemu dengan Nabi Muhammad kecil, apa yang disampaikan oleh pendeta Bakar ketika ketemu Nabi Muhammad muda? Ya anak muda, demi Latta dan Uzza, tolong kau jawab pertanyaanku nanti dengan jujur. Nabi Muhammad tidak menyebutkan dua kata itu, tetapi hai paman, jangan sekali-kali engkau lantunkan, engkau sebut kedua nama itu di hadapanku, karena aku sangat tidak suka dengan dia. Artinya saat muda pun Nabi Muhammad SAW menjaga lisannya, bahkan mengucapkan nama-nama sesembahan orang kafir Quraisy saat itu beliau tidak mau. Begitu, masya Allah, keren banget ya. Hingga dalam Islam itu sebetulnya sudah lengkap banget dah, wis gak usah ditambah-tambahkan ya. Sholat subuh 2 itu ya dicukupi lah, enggak terus kemaki, oh kowe loro to Pak, aku loh sholat subuh 8 rakaat, kan nggak bisa kan. Yang wajib ya sudah selesai, enggak usah ditambah ya. Yang sunnah itu monggo diperbanyak. Tuh toleransi. Bahkan dalam memberikan hukuman, Rasulullah SAW ketika sahabat Maiz ya itu datang kepada Rasulullah SAW, datang terus lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah berzina ya Rasulullah. Jadi lapor kepada Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Pergi. Bukan terus mengusir karena tahu sahabatnya itu berzina, enggak, pergi, pulanglah. Enggak perlu engkau laporkan berzina yang sudah engkau lakukan di sini. Jikalau betul engkau itu berzina, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari itu saja sudah bisa diambil hukum bahwasanya qisas, rajam, cambuk, lempar batu itu bagi orang-orang yang berzina itu hukum itu terlaksana jika apa Pak? Jika bahasanya apa namanya? Terpergok. Nah, ketahuan gitu loh Pak. Ketahuan. Jadi ada orang yang mau mergok, kepergok di sidang terbukti rajam, dum gitu. Jadi Rasulullah bahkan sampai menekankan itu, hukumnya jelas. Tapi jika engkau itu masa lalu atau dalam bahasa syariatnya itu ada aibnya. Aib bapak ibu dulu itu nggak usah diceritakan sekarang. Wah, Bu, aku ndak beniki yang-yangan sadurunge nikah. Wah, udah, nggak perlu diceritakan ya. Allah itu maha menutup aib hambanya. Secara fitrah kita itu aibnya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa Arabnya jamalu sitrih ya. Allah itu maha menutup ya. Fitrahnya kita demikian. Jadi kita diamanahkan untuk menutup aib-aib kita. Bayangkan nih kalau aib-aib kita itu nggak ditutup Allah, ini bapak-bapak duduk berdampingan gini sosok jijik loh. Ya Allah, alah ya Allah kalau ini sholat nih masjid. Kalau aibnya dibuka, gimana kita mau pede bermuamalah coba? Sudah Allah tutup aib-aib kita, sehingga Allah amanahkan ke kita untuk menutup aibnya, malah jangan kecuali untuk pelajaran. Ada beberapa hal yang diperbolehkan untuk menyampaikan aib ya. Contoh untuk kebaikan kita atau orang lain. Ada orang yang terkenal
bisnisnya itu nakal, tipu-tipu. Ya, kita pernah, wah toko komputer ternyata isinya palsu kabeh, apa namanya second semua, harganya baru. Ketika diminta ganti rugi ngomong alon itu akhirnya malah uangnya dibelandangin. Nah, terkenal jelek. Suatu ketika tetangga dekat kita kok kelihatannya mau ijab kabul, mau akad jual beli dengan dia, kita kabarkan. Boleh enggak itu? Boleh, walaupun itu aib dia, tetapi karena Mas jenengan ajeng napa tumbas kulkas kali dhek. Ndek ben aku ngene-ngene iki dijelaskan dulu kulkas sampai sini, cek dulu baru bayar. Oh kenapa? Dulu gini-gini. Itu boleh untuk mengamankan karena kita sudah punya pengalamannya. Itu diperbolehkan. Termasuk ketika kita menjadi saksi di persidangan. Wah, terdakwa gini. Terus kita jadi saksi. Gimana Mas Iqbal? Bisa menjawab pertanyaan dari kami atas nama Allah, kita sumpah dan Quran, insya Allah, gitu kan? Kita jadi saksi. Terus waktunya ditanya, apakah Mas Iqbal betul-betul mengetahui bahasanya si fulan ini berzina gini. Terus kita jawabnya, mohon maaf Bapak Hakim, kami tidak bisa menjawab, itu aib. Kita disuruh menutup aib orang lain. Wah, ya nggak rampung persidangan. Setiap aib dia kita nggak ngomong. Beda. Ini untuk menentukan hukum, kita dianjurkan untuk menceritakan. Gitu. Terus untuk mempersatukan suami dan istri. Itu ada dalam surah An-Nisa. Surah keberapa An-Nisa? 4 ayat yang ke-35. Sekok ya, nanti ada bahwasanya suami istri itu ketika ada sesuatu aib di antara mereka dan mau rujuk atau mau memperbaiki keluarganya atau apapun boleh menceritakan, tetapi kepada orang-orang yang terpercaya yang memang untuk mencari solusi, bapaknya, pembina kiai atau apa yang dipercaya karena tujuannya untuk islah, untuk memperbaiki, untuk cari jalan keluar. Beda Bu Siti di sini curhat karo Bu Joko, konco kental banget gitu. Bu Joko aku ngerti orang. Wah, tapi ki rahasia lah. Wah, setiap akad perbincangan ghibah yang ada kata rahasianya pasti menjadi umum. Rahasia umum. Ya Pak, hati-hati nggih. Ya kalau itu rahasia benar aib. Kalau aib sudah ditutup Allah, tutup lanjutnya, nggak boleh. Kecuali tadi beberapa hal yang memang kita diperbolehkan untuk menceritakan aib itu. Rahasia nggih Pak. Ya. Wah, sampai rumah ketemu bojone, Pak tak kandhani Pak. Si fulana kuwi baknen ngene. Tapi rahasia ya Pak. Aja cerita sapa-sapa. Wis cerita padahal barusan ya. Nanti kemana lagi ya pakai gitu, sehingga akan menjadi rahasia umum. Kabeh wis ngerti kecuali yang menceritakan. Nah kembali ke kisah Ma'iz ya, ketika Rasulullah SAW dicurhati tentang itu, ya Rasulullah saya itu berzina sampai berulang kali, sehingga Rasulullah itu udah satu kali Rasulullah suruh nggak usah seperti itu, udah kalau kamu sudah taubat selesai untuk pelajaran. Tapi Ma'iz tetap tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah saya itu lebih takut dengan hukuman Allah, saya lebih takut dengan nerakanya Allah, hukum saya ya Rasulullah gitu. Jadi masih terus beda ya, kalau kita aman alhamdulillah. Nah, beda dengan Ma'iz ini. Piye carane supaya di dunia ini supaya sudah terlaksana hukuman itu. La'allaka lamasta ya Ma'iz, siapa tahu engkau itu hanya menyentuh ya. Saat itu dikatakan Rasulullah menyentuh ya. Enggak ya Rasulullah, saya berzina ya Rasulullah. Wah, itu yang kedua. Yang ketiga Rasulullah tetap sebutkan la'alaka qabalta. Jadi siapa tahu engkau tuh baru mencium dia ya Ma'iz. Enggak ya Rasulullah, saya itu berzina. Rasulullah tanya lagi yang sampai keempat, la'alaka khasna. Tanya, benar engkau itu
sampai memasukkan, sampai ditanya, betul ya Rasulullah. Baru Rasulullah dengan berat hati, ya kalau engkau pinginnya monggo hukum dirajam. Dalam riwayat kenyataannya sahabat Ma'az ini ketika dirajam lalu kesakitan terus menghindar gitu loh, lari cukup. Lah sebetulnya Rasulullah sudah paham, oh bagus ini untuk, kalau dalam bahasa kita itu untuk apa ya namanya Pak? Ben jera itu ya. Jera orang lain yang tahu pun ini loh hukumannya. Ya, kita harus hati-hati. Karena ada sahabat yang nggak tahu ikut merajam, ketika si Ma'az lari malah dikejar Pak. Kejar juga kayak batu lempar, meninggal Ma'az itu. Rasulullah ya agak kecewa, tapi sudah terlanjur lah, itulah hukum rajam. Ya, sehingga pada itu toleransinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya menjadi hukum. Kalau memang itu sudah masa lalu, kita sudah bermaksiat sama Allah dan mau taubatlah, tidak usah dicerita-ceritakan. Untuk konsumsi pribadi, pengingat-ingat, biasanya pas sholat lalu ingat lagi, ya Allah, astagfirullah, saya begini. Ingat ya Pak ya. Mesti dalam momen tertentu pasti dah kita ada sesuatu yang diingatkan oleh Allah, dosa-dosa kita dulu. Ada enggak Pak? Pak Umar ada Pak? Pasti kita punya, diingatkanlah itu untuk strategi atau teknik kita bermuhasabah, menghitung-hitung lagi. Wah ternyata kita itu nestapa banget, isinya tuh dosa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dalam menjaga diri kita, termasuk suami dan istri ya. Hunna libasul lahum. Aib itu juga suami istri harus menjaga. Suami menjadi pakaian, istri menjadi pakaiannya suami, suami menjadi pakaiannya istri. Bapak-bapak ini pakai baju semua nih, nggak ada yang tahu kalau bajunya dibuka aneh panu ya, kadu bentuknya tatonan yang kita malu. Karena ada pakaian kita menutup yang buruk, pakaian yang bagus untuk menutup yang buruk. Yang kedua, pakaian itu untuk menutup yang baik. Yang baik kalau tepat tempatnya. Kalau nggak tepat jangan, namanya aurat. Aurat itu masya Allah, lawan jenis melihat itu cip banget, maka disuruh tutup dengan pakaian. Kalau dalam hubungan suami istri, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nggak boleh menjelek-jelekkan suami atau kebalikannya menjelek-jelekkan istri, walaupun untuk bercandaan. Bojomu kok ipel-ipel ya, bojoku nyut ireng cilik ali, nggak boleh, walaupun untuk bercanda nggak boleh. Harus dibanggakan, harus dikabarkan yang baik-baik tentang pasangan kita. Jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah. Jadi itu Rasulullah sudah memberi contoh banyak kepada kita. Kita harus bijaksana bahkan untuk diri kita sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bagaimana diri kita dibawa kepada hal-hal yang membuat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergandengannya man raghiba an sunnati falaysa minni. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin tidak mencemooh, menistakan, menyepelekan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Secara hukum boleh kita enggak melakukan sunnah, tapi secara sifat atau secara penghormatan kita kepada Rasulullah, karena kita umatnya beliau, bahkan dipanggil oleh beliau ummati, ikhwani. Kenapa kita tidak menghormati apa yang beliau lakukan, apa yang beliau pakai, apa yang beliau contohkan, dan apa yang beliau instruksikan di luar perkara yang wajib. Kalau yang wajib jelas melanggar diperangi. Kalau di masa Rasulullah, di masa sahabat Khulafaur Rasyidin, yang enggak bayar zakat diperangi oleh beliau, karena itu sangat mendukung untuk penegakkan syariat Islam ya, jelas. Di luar itu penghormatan kita, takzim kita kepada Rasulullah diwujudkan dengan pelaksanaan sunnah-sunnah beliau. Nah, kita campur ya, dari sirah kepada Syama'il Muhammad dari Imam At-Tirmidzi tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi mulai dari kita melihat Rasulullah fisiknya, bagaimana cara berjalan sebelum masuk ke sifat-sifat beliau, itu masya Allah ya, keren banget ya. Bahkan ketika sahabat mengatakan jikalau Nabi Yusuf alaihissalam itu bisa hadir di masa Rasulullah, maka akan ada dua laki-laki tertampan di muka bumi. Dan ketampanan Nabi Yusuf dikalahkan oleh ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karakter fisik beliau, tanda kenabian. Tanda kenabian itu yang mana, jemaah? Bukan putih telur, telur puyuh ya. Semacam benjolan kecil di punggung, berbulu halus, bersinar. Bersinarnya itu terus jangan mengharapkan nanti bersinar kayak senter itu terus silau, ketika dibuka jubah beliau langsung keluar di malam yang gelap jadi terang, enggak begitu. Bersinar itu sebagai ya kayak kita itu kalau melihat teman-teman kita bersyair memuji Rasulullah sampai diwakili dengan bahasa-bahasa hiperbola. Muhammad ya Habibi, terus diterangkan engkau bagaikan cahaya di ufuk pagi. Wah, bersinar terang ya, kayak gitu kalimat-kalimat pujaan. Dan ini juga mewakili bersinar itu bersih, terang, jadi tanda kenabian. Dalam riwayat itu semua nabi dan rasul mempunyai tanda kenabian. Jadi kalau ada anak-anak kita ganteng terus muncul ada benjolan sebesar telur puyuh di pundak atau punggung atas, itu bukan tanda kenabian ya. Itu bisul ya Pak. Itu bisul karena sudah ditutup dengan khatimul anbiya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana fisik beliau, tentang perut yang sudah sering kalau sampaikan. Di usia fisik Rasulullah di angka 40-an tahun, 40-an tahun dikabarkan bahwasanya Rasulullah perutnya seperti kertas yang dilipat-lipat, atau dengan bahasa lain seperti batu yang disusun bertumpuk. Nah, berarti bentuknya kayak six pack. Six packnya kayak ngapunten loh ya, mboten menyindir yang one pack loh ya. Ya. Tapi kenyataannya begitu, sampai Rasulullah SAW berkata tubuh yang bagus adalah tubuh di zamanku, fisik yang bagus itu fisik sahabat-sahabatku, lalu sahabat-sahabatnya sahabatku, lalu muncul suatu masa umat Islam dipimpin oleh orang-orang yang berperut gendut. Itu mulai masa zaman kekhalifahan siapa? Abbasiyah ya. Ya. Rajanya ada yang gendut. Nah, itu. Jadi berarti ini termasuk sunnah enggak ya kita menjaga tubuh untuk sehat? Iya. Alhamdulillah saya masih six pack ini, insyaallah. Dari luar Pak ya. Kalau dibuka ya Allah nih. Jadi ternyata membentuk tubuh sunnah Pak. Berarti olahraga apa enggak nih? Olahraga. Sepeda itu bisa membentuk enggak? Ya bisa membentuk kaki. Pingpong bisa membentuk tangan. Badminton ya Pak Umar ya. Badminton itu bisa membentuk semuanya tuh gerakannya. Otaknya juga ikut olahraga itu badminton. Kapan bisa mengoi Ustadz Firdaus ya Pak kalau nggak di lapangan? Wah keren itu, kalau pingin itu hasilnya, tapi kok ya malam mesti mepet-mepet. Ustadz Firdaus kalau kan maju mundur, ayo Ustadz maju no, loncat no. Coba kalau di majelis taklim gimana? Ayo, nggak berani. Oh seger otak kita itu olahraga ternyata. Okay. Enggak, olahraganya diperbanyak, ikuti sunnah Rasulullah. Kalau olahraganya Rasulullah apa? Lari, berkuda, renang, memanah, apalagi ada loh, ada satu lagi olahraga apa? Fitness. Iya bener Pak, angkat ya, angkat ghanimah zaman Rasulullah itu tidak sekedar angkat
ya. Angkat-angkat gandum untuk membagi itu tidak sekedar angkat, ada teknik-tekniknya. Enggak model langsung angkat cukup gitu. Enggak. Kayak Khalifah Umar bin Khattab. Itu cara angkatnya duduk dulu gitu. Terus membawa karung-karungnya satu persatu ke atas, baru naik. Itu ternyata gerakan. Ada satu lagi gerakan yang rutin dilakukan Rasulullah tetapi tidak dinisbatkan sebagai olahraga, cuma membantu tubuh menjadi lebih baik. Gerakan apa? Gerakan apa, Pak? Rasa sadar kabeh? Salat. Tapi nggak boleh kita niatkan gerakan salat untuk kesehatan, sehingga pas salat di nggak bisa. Ya itu sudah diatur sama Allah. Ternyata bagian dari gerakan-gerakan itu ternyata secara medis bagus kalau tepat, melancarkan peredaran darah. Bagaimana otak itu teraliri oleh darah ketika pemanasan warming up-nya saat ruku. Kalau rukuknya tegak sempurna ya lancip, bukan yang miring atau dibablas ke midu yang ngantek. Ternyata ada batasannya. Ya bagus membentuk sudut, itu persiapan. Setelah mulai mengalir itu darah ke punggung mendekati lahir, kita angkat lagi dengan i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Pemanasan menurun lalu kita sontak saat sujud. Kenapa? Ketika setelah sujud pertama biasanya kita mulai kosong, mulai ora fokus sholatnya, lalu isa mikir ke yang lain-lain. Kunci omah, jadwal, agenda, arisan, sarapan, badminton muncul. Karena sudah tambah nikmat itu setelah sujud pertama. Bagi yang gerakannya betul-betul sempurna, ya, tumak ninahnya, sujudnya juga membentuk sudut yang tepat. Tangannya bagaimana? Sujud itu menahan atau rileks. Ada yang sujud itu malah dang sujud beniso kabeh awak itu nempel. Jadi dari tangan sini sok-sok ya pipine enak tenan ya Allah. Ayo suwe-suwe imame sujud ya Allah. Sujud terakhir sing suwe sisan. Ndak, ternyata sujudnya kita itu sujud yang menahan, tidak lost dol, Pak. Ditahan itu cara sujudnya sebagai bentuk penghambaan, bukan yang nyantai, tapi sebagai bentuk kita majeblek, kita patuh tunduk sama Allah. Bagian muka itu nempel, muka nempel itu kening sama hidung, mulut ndak usah ya Pak ya, kecuali kalau hidungnya betul-betul sejajar dengan mulut ya kan, mau gimana lagi ya. Kalau kayak bapak-bapak ini ya Masya Allah, tetap irung sih ya, mancungnya kayak gitu. Masya Allah. Jangan operasi plastik ya Pak ya, itu sudah tapan Allah. Kemaan ada yang kemancungan itu malah stres kan ada. Lalu kita kan ya duk sing mancung ya Allah, karena yakin ini keturunan kita itu mesti irungnya ya kayak gini. Masya Allah. Saat itu kita sedang pasrah sama Allah, ditahan dengan tangan, bukan semuanya nempel enak banget itu enggak. Ya, tambah sadar saat sujud. Lalu bagaimana letak kaki ya, kaki untuk sebelah kanan dan sebelah kiri, bagaimana bedanya saat sujud, bagaimana ternyata semua jari itu menopang tempat sujud kita, membentuk sudut lancip ya untuk kaki dan seterusnya. Nah gerakan-gerakan itu insya Allah juga membantu kesehatan tubuh kita. Tapi jangan dibalik gerakan sholat untuk olahraga ya, jangan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya beliau. Kita bisa menyempurnakan ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Dan pada akhirnya Allah tutup usaha kita dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan kita berharap cita-cita itu terwujud ya, kita masuk jannah bersama-sama ya. Yang ikut majelis taklim saling mendoakan,
besok kita bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampun suruh nggih? Pas. Duh, iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.